Ya, sebelum saya lanjutkan khotbah, saya mau mengucapkan Happy Father's Day to all the fathers here. Ya, ada bapak-bapak di sini. Kalau yang mau jadi bapak, ya, walaupun ini nggak ada hubungannya dengan eksposisi doa bapak kami, ya, bapak, ya, bukan bapak. Bapak, ya, Happy Father's Day, International Father's Day, karena kita tahu semua tidak mudah menjadi seorang bapak, menjadi laki-laki gampang. Tapi menjadi seorang ayah itu sebuah anugerah yang luar biasa. Amin. Saya akan melanjutkan eksposisi kita tetap di dalam doa Bapa kami dengan judul besar tetaplah berdoa. Karena sampai 16 Agustus kita semua akan terus masuk dalam eksposisi tetaplah berdoa. Setelah doa Bapa kami selesai, ada tema doa lagi yang akan dilanjutkan sampai tanggal 16 Agustus. Ya. Doa Bapa kami dan bagian saya adalah Matius 6 ayat 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya beri judul Beyond Daily Bread. A Journey of Daily Dependence on God. Ya, saya senang sekali saya bisa bikin PPT sendiri. Ya, bagus nggak? Makasih. Oke. Ini sebuah perjalanan hidup yang bergantung kepada Allah setiap hari. Beyond daily bread. Itu bicara tentang melampaui roti harian. Jadi ada satu keyakinan, kepercayaan, bahkan ada sebuah perjalanan tentang dependence atau kebergantungan kita kepada Allah setiap hari. Melampaui kebutuhan roti dari kehidupan kita. Untuk menyatakan poin ini, John Calvin berkata bahwa by this prayer, artinya di ayat yang ke-11 dari doa Bapa kami, Matius 6:11. By this prayer we submit ourselves to God's care and commit ourselves to His providence. Jadi artinya melalui doa ini, paragraf tadi, kita menyerahkan diri kepada pemeliharaan Allah dan mempercayakan hidup kita kepada providensinya. Ketika Yesus mengajar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ia sedang mengajar kita untuk menyerahkan hidup kepada pemeliharaan Bapa. Jadi doa ini bukan sekedar permintaan makanan. Ini adalah deklarasi ketergantungan kepada Bapa. Sebab kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu Saudara, jika kita bisa bekerja untuk dapatkan roti, mengapa juga Yesus masih mengajar kita untuk minta? Bukankah kita bekerja untuk mendapatkannya? Saudara bisa beli sendiri kok roti. Saudara punya gaji, punya tabungan, punya usaha, punya kemampuan. Namun Yesus mengajar kita untuk tetap berdoa, berikanlah kami. Mengapa? Karena banyak orang mengira roti di meja itu adalah hasil kerja tangan mereka sendiri. Mereka melihat gaji, usaha, pencapaian mereka lalu berkata dalam hati, ini semua aku yang menghasilkan. Nah, tapi pertanyaannya, siapa yang memberi napas untuk bekerja? Siapa yang memberi kesehatan untuk dapat bangun setiap pagi? Siapa yang memberi kemampuan berpikir, kesempatan, relasi, dan pintu-pintu yang terbuka? Kita mungkin memang memanggang roti, kita mungkin menyediakan roti, tetapi kita tidak menciptakan gandumnya. Kita mungkin menerima gajinya, tetapi kita tidak mengendalikan setiap keadaan yang membuat pekerjaan itu menjadi mungkin. Di balik setiap usaha manusia, ada tangan Allah yang memelihara. Apa yang sering kita sebut sebagai hasil kerja keras kita, sesungguhnya adalah bukti dari pemeliharaan Allah yang bekerja melalui apa yang kita lakukan. Dan para teolog menyebut pemeliharaan Allah ini dengan istilah Providentia Dei. Providensi Allah yang penuh hikmat atas seluruh ciptaannya. Kata providentia berasal dari kata Latin providere. Pro sebelum, depan. Videre melihat. Secara harfiah, providere berarti melihat terlebih dahulu. Dan dari sini muncul gagasan bahwa Allah bukan hanya melihat kebutuhan kita, tetapi juga telah menyiapkan pemenuhannya. Allah selalu lebih dulu daripada kebutuhan kita. Bapa tidak pernah dikejutkan oleh kebutuhan anak-anaknya. Waktu Nenat sekolah di Cina, saya tahu kalau uangnya bakal lagi habis. Ya, saya tahu. Kenapa? Karena dia chat saya. Ya kan? Dia chat saya, "Ma,
Saya cuekin aja, saya tahu, aduh minta duit nih. Saya cuekin dia, dia tambah lagi. Ibu, gue cuekin lagi kan. Tapi saya tahu gak sih dia mau minta duit? Tahu lah, apalagi bapak kita. Ya, dia kesel, dia bilang, Mother, apaan sih Nat? Terus dia jawab apa? I miss you. Lalu saya jawab apa? I miss you too. Ya, salah sendiri kenapa bilang I miss you kan? Dia gak minta duit. Itu dia belum accomplish kan? Itu dia tanya lah, ya dia panggil lagi. Umi, semua dia panggil. Semua madre, apalah segala macam itu. Nat, kenapa Nat? Itu dia jawab apa? I love you. Saya jawab, I love you too. Kira-kira saya kirim uang gak kalau gitu? Kirim lah. Karena dia gak marah sama saya. Dia gak bilang gimana sih? Duit belum masuk-masuk. Repot nih gini. Belum makan, belum ini, belum itu. Enggak. Dia mengedepankan hubungan. Nah, ini hal kecil. Itu aja udah membuat saya happy loh. Apalagi bapak kita. Emang dia gak tahu saudara lagi nangis sendirian. Perkara A, B, C. Bapak gak pernah dikejutkan oleh kebutuhan kita. Bapak dapat menyediakan kebutuhan kita hari ini. Karena dia telah mengetahui kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita memintanya. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Matius 6 ayat 8. Karena Bapa mau mengetahui apa yang kamu perlukan. Kapan? Sebelum kamu minta kepadanya. Ini yang disebut providensi Allah. Providensi Allah itu bicara soal memelihara kehidupan. Mengatur keadaan, membuka jalan, membatasi kejahatan, menggenapi rencananya. Saya suka dengan kata membatasi kejahatan. Untuk saya ketik ini, saya berpikir apa tentang hal sederhana. Bahwa seringkali kita tidak menyadari ada hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi pada kita dan itu bukan hal yang baik. Entah kecelakaan di jalan, entah ketimpa ranting pohon lah, apapun. Tetapi Tuhan mampu membatasi banyak hal. Supaya apa? Kita merasakan hal-hal yang luar biasa juga. Jadi Tuhan itu salah satu yang diartikan sebagai providensi Allah. Artinya secara menyeluruh dia memikirkan bahkan menggenapkan segala sesuatu. Sebelum kita minta dia udah tahu detail apa yang kita perlukan. Jadi ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita sedang mengakui seperti ini. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Aku bergantung kepadamu hari ini. Roti harian adalah bukti pemeliharaan Allah. Tapi doa harian adalah pengakuan ketergantungan kita kepada pemeliharaannya. Seringkali kita suka dapetin rotinya tapi gak mau ada doanya. Ya. Saya juga bingung itu namanya rampok saudara ya. Karena saat kita meminta, dia memberi bahkan telah menyediakan. Tapi seringkali kita lebih suka kepada pemberiannya bukan kepada sang pemberi. Yesus tidak hanya mengajar bagaimana kita meminta. Di dalam ayat ini, di ayat 11 ini. Yesus tidak hanya mengajar tentang bagaimana meminta. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ternyata terkandung ada 5 sikap hati yang Allah sedang bentuk dalam hidup orang percaya. Karena doa ini mengajarkan tentang apa? Tentang hidup Kristen, bukan tentang mengendalikan hidup sendiri. Melainkan tentang belajar bergantung kepada Bapa, percaya kepada pemeliharaannya, mencukupkan diri dalam penyediaannya, tetap yakin akan kesetiaannya dan semakin merindukannya setiap hari. Kita masuk dalam poin yang pertama, 5 sikap hati yang Tuhan sedang bentuk dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama tentang ketergantungan. Belajar bergantung kepada Allah. Kita bukan sumber hidup kita sendiri dan kita tidak hidup sendirian. Perhatikan kata yang dipakai Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini tidak berbunyi aku akan menyediakan makananku sendiri. Tetapi berikanlah kami. Yesus mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bergantung kepada Allah. Setiap kali kita berdoa demikian, kita sedang mengakui bahwa hidup, nafkah, kesehatan, pekerjaan, keluarga, segala kebutuhan kita pada akhirnya berasal dari tangan Bapa. Tidak ada seorang pun yang benar-benar hidup dari kekuatannya sendiri. Namun menariknya Yesus juga tidak mengajarkan kita berdoa, berikanlah aku. Tapi berikanlah kami.
Artinya kehidupan orang percaya tidak hanya ditandai oleh ketergantungan kepada Allah, tetapi juga oleh kepedulian terhadap manusia yang lain. Doa Bapa kami menghancurkan dua berhala hati, ilusi bahwa kita bisa hidup tanpa Allah dan ilusi bahwa kita bisa hidup tanpa sesama. Karena sesungguhnya di hadapan Bapa tidak ada manusia yang mandiri. Ya. Apa itu mandiri ya? Banyak dari kita dicap keren banget ya lu. Mandiri banget, saudara, capek mandiri itu ya. Dan di dalam keluarga Bapa tidak ada manusia yang sendirian. Sekali lagi, di hadapan Bapa tidak ada manusia yang mandiri. Dan di dalam keluarga Bapa tidak ada manusia yang sendirian. Yang kedua, kepercayaan. Belajar percaya kepada pemeliharaannya. Belajar hidup satu hari pada satu waktu. Yesus tidak mengajarkan berikan kami persediaan untuk setahun. Tetapi pada hari ini. Di pagi juga saya memberikan sebuah kisah tentang teman saya yang mengambil beberapa anak-anak di beberapa tahun lalu saat kerusuhan di Maluku, di Ambon. Anak-anak 5 tahun, 4 tahun. Mereka menyaksikan bagaimana orang tuanya, neneknya, saudaranya terbunuh di depan mata mereka. Bahkan dari mereka ada yang pura-pura mati supaya nggak ditembak. Dari mereka ada yang berhari-hari di dalam hutan. Minum kencing sendiri, makan daun-daun supaya bertahan hidup. Dan teman saya ini mengambil mereka karena teman saya memiliki panti asuhan di Jawa Tengah. Sampai di sana, apa yang mereka lakukan anak-anak ini karena mereka pasca trauma, mereka itu kalau setiap dikasih makan, mereka akan sisihkan sebagian makanan, lalu mereka simpan di dalam tas. Karena mereka berpikir besok takutnya gak bisa makan lagi. Makanya mereka simpan. Apa yang terjadi? Bau busuk di mana-mana. Karena memang makanan itu hanya disiapkan setiap hari, tidak untuk istilahnya disimpan sampai berhari-hari. Ada expired date-nya. Jadi pada hari ini belajar untuk hidup satu hari pada satu waktu. Ini mengingatkan pada mana di padang gurun. Tuhan memberikan cukup untuk satu hari sehingga Israel belajar percaya setiap pagi. Setiap pagi kita diajar untuk percaya bahwa pemeliharaannya itu nyata. Setiap pagi kita dibuat Tuhan terkagum-kagum karena apa? Masih bisa bangun. Masih bisa menikmati kehidupan, napas yang luar biasa. Saudara tahu harga oksigen itu mahal sekali. Itulah Allah kita. Dia sedang belajar. Ini bukan isu tentang makanan ternyata. Tapi ada kepercayaan yang sedang Tuhan latih di dalam kehidupan kita. Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Israel dipanggil untuk mengumpulkan mana hari ini. Mereka tidak diminta hidup dari persediaan esok hari. Tuhan sedang mengajar mereka bahwa iman hidup hari ini bersama Tuhan. Sedangkan ketakutan selalu berusaha membawa kita ke hari esok yang belum tentu terjadi. Seringkali kita khawatir melebihi kapasitas kita. Aduh besok gimana? Aduh ntar gimana? Anak saya bagaimana? Kehidupan saya bagaimana? Aduh gereja ini mau dibawa kemana? Semuanya serba gak tahu dan membuat kita gak bisa tidur, susah makan. Hanya gara-gara perkara yang belum terjadi. Dan itu seringkali terjadi ya. Seperti ya saya ingat ya, Bu Charlotte bilang kan, ada yang konsultasi sama dia. Anak saya gimana nih Bu? Kuliahnya. Saya takut loh, cari sekolah sekarang gak gampang, selain mahal takutnya pergaulannya bla bla bla. Bu Charlotte tanya, anaknya umur berapa? Baru umur 5. Apain juga, udah ngomongin university dan lain-lain. Ketika kita mencoba hidup di hari yang belum datang, kita sering kali memberi ruang bagi ketakutan untuk mengendalikan hidup kita. Banyak orang kehilangan damai sejahtera karena hidup di masa depan yang belum terjadi. Ibu-ibu, ya. Mereka memikul beban hari esok sebelum hari esok itu tiba. Hebat banget, terutama perempuan. Sering memikul hal-hal yang gak perlu dipikul. Karena belum kejadian. Ya, padahal Allah tidak memanggil anak-anaknya untuk dikuasai oleh ketakutan. Melainkan untuk hidup dalam kepercayaan kepada pemeliharaannya. Ketika minta roti, kita sedang mengakui bahwa aku tidak tahu apa yang dibawa oleh hari esok. Tetapi aku tahu bahwa hari esok tetap berada dalam tangan Bapa
yang memelihara. Ini sebuah antidot untuk kecemasan atau anxiety. Kecemasan bisa berkata kepada kita, gimana kalau gak cukup? Tapi iman berkata, Bapa mengetahui apa yang kubutuhkan. Ada hubungan yang menarik antara permohonan berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya ya, dengan neuroscience. Neuroscience adalah ilmu tentang bagaimana otak dan sistem saraf bekerja. Khususnya fungsi dari prefrontal cortex. Ya, prefrontal cortex adalah bagian otak yang membantu kita tetap tenang dan berpikir jernih di tengah tekanan. Disebut otak analitis atau analisis. Dalam Alkitab, Yesus mengajarkan fokus pada kebutuhan hari ini, bukan kecemasan tentang masa depan. Jadi kalau dikatakan seperti ini luar biasa ya. Tuhan itu tahu ada fungsi-fungsi otak yang segera bereaksi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kita. Makanya di Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari sudut neuroscience, sikap ini dapat membantu mengurangi dominasi sistem otak yang terkait dengan ketakutan dan kecemasan. Jadi di dalam sistem otak, kalau yang tadi PFC atau prefrontal cortex itu adalah otak analisis yang membuat kita bisa berpikir jernih, tenang di dalam tekanan. Tetapi ada lawannya itu disebut amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang terkait dengan ketakutan dan kecemasan. Seperti ini gambarannya, ya. Ini peranannya. Kalau prefrontal cortex, perannya adalah mengambil keputusan yang bijaksana, pengendalian impuls, perencanaan yang realistis, dan regulasi emosi. Ini jarang dipakai oleh perempuan pada umumnya, ya. Nah, kalau amigdala itu mendeteksi ancaman dan memicu respons takut atau cemas. Ini dua-duanya hal baik. Amigdala pun baik. Kenapa? Kalau tidak ada respon dari sistem otak kita, maka kalau kita jalan sendirian, kita benar-benar nyantai, tidak sigap. Ya. Jadi kalau amigdala itu dia akan bilang, sepertinya ada yang ngikutin kita deh. Ada kecurigaan-kecurigaan, ya. Seperti itu. Namun masalahnya datangnya begini, masalahnya. Kalau masing-masing mendominasi, artinya amigdala diperlukan untuk mendeteksi bahaya nyata, iya. Tapi kalau mendominasi, artinya kita jadi hidup panikan, ya. Aduh gimana ini, aduh gimana itu, dan lain-lain. Sebaliknya analisis juga penting. Tapi kalau berlebihan, itu kesannya bisa membuat lambat dalam mengambil tindakan. Ini contohnya ya. Kalau amigdalanya terlalu dominan nih. Istri kirim pesan ke suami. Nanti malam kita perlu ngobrol. Amigdala langsung bekerja. Waduh, aku salah apa ya? Jangan-jangan ada masalah besar. Jangan-jangan kartu kredit jebol. Jangan-jangan mertua mau pindah ke rumah. Padahal kenapa juga kalau pindah ya? Sepanjang hari gak fokus kerja. Jantung berdebar. Terus udah gitu nih gilanya lagi. Wah sampai nulis surat wasiat. Karena apa? Amigdala mengontrol melebihi batasnya. Sehingga ketakutan dan kecemasan itu membuat kita seperti hari ini adalah hari terakhir di hidup kita. Ternyata malamnya istrinya itu berkata gini, sayang kita perlu ngobrol. Liburan tahun ini mau ke Jepang atau Australia. Itu doang. Pikirannya udah kemana-mana. Karena itu amigdala sering mengubah satu kalimat sederhana menjadi film drama 12 episode. Makanya ini banyak terjadi di wanita-wanita ya. Tadi pagi saya juga ceritakan bagaimana pengalaman saya naik Grab. Udah gitu supir Grabnya telepon ke istrinya. Automatically saya bisa denger. Kenapa? Karena speakernya di on. Dia kan lagi nyetir. Dia bilang gini, Bu, dia panggil istrinya ibu ya. Agak aneh ya kenapa gak panggil sayang malah ibu. Jadi gue pikir mau ngomong sama ibunya awalnya. Ya, Bu, mobil ditabrak. Hah? Itu reaksi perempuan penuh dengan amigdala. Hah? Parah gak? Parah gak? Enggak sih. Oke aman. Mana diganti gak tanggung jawab gak orangnya? Enggak. Tadi ayah udah ngajak ngobrol. Jangan cuma ngobrol. Ayah sih kayak gitu. Terlalu baik sama orang. Saya jadi tahu urusan rumah tangga orang. Gara-gara itu. Enggak. Orangnya tanggung jawab. Tadi juga mau ngobrol kasihan. Orangnya rumahnya tuh di Bekasi. Gak bisa.
ayah tuh terlalu lembek jadi orang. Nanti gak bisa kalau itu kita rugi gini. Dan suami tetap tenang. Karena apa? Prefrontal cortex di laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Enggak, tenang aja. Gak bisa tenang. Amigdala. Jadi ini seru banget ya. Dan akhirnya apa? Suaminya bilang gini, tolonglah urus asuransinya. Gak mau. Gak bisa, sebel. Ya, urus aja sendiri gitu. Saya ngedengerin cerita itu. Luar biasa ya. Itulah perbedaan yang sungguh dapat kita lihat dalam peranan fungsi otak dari perempuan dan laki-laki. Kalau sebaliknya prefrontal cortex yang terlalu dominan, maka waktu istri kirim pesan gini, sayang di dapur ada asap. Orang yang terlalu mengandalkan analisis berkata, mari kita evaluasi kemungkinan penyebabnya. Berdasarkan data historis, asap dihasilkan dari pembakaran. Kebakaran? Nah gitu kan. Jadi baru terlambat saudara. Kita perlu tim yang kita bentuk untuk investigasi. Saya akan membuat presentasi PowerPoint tentang asap yang muncul di dapur. Kalau udah begitu dapurnya keburu habis kebakar saudara. Dalam konteks rohani menariknya. Banyak pergumulan bangsa Israel saat di padang gurun mencerminkan respon yang mirip dengan dominasi amigdala. Hal ini terlihat dalam perjalanan Israel di padang gurun ketika mereka lebih mudah berkata, kita akan mati kelaparan. Logikanya kalau Tuhan yang suruh mereka jalan, kenapa harusnya mereka ngomongnya apa? Jangan khawatir, tenang. Tuhan yang menyertai kita. Dia pasti akan cukupkan kita. Enggak, tapi dia gak ngomong gitu. Mereka bilang apa? Kita bakal mati. Udah mati belum? Belum. Mereka lebih memilih berkata kita mati daripada percaya pada pemeliharaan Tuhan. Mereka terus fokus kepada kekurangan hari esok. Sementara Tuhan sedang mengajar mereka melalui mana untuk hidup dalam kepercayaan setiap hari. Yang ketiga, kecukupan. Belajar mencukupkan diri dalam penyediaannya. Yesus mengajarkan kita untuk menemukan kecukupan di dalam Allah. Bukan menjadikan kelimpahan sebagai tujuan hidup. Hati-hati saudara. Yesus tidak mengajarkan berikanlah kami kekayaan kami yang berlimpah. Tetapi makanan yang secukupnya. Dan sikap hati ini sangat dekat dengan doa seorang Agur bin Yakeh. Ini tokoh yang menulis di dalam Amsal. Ya, nggak terlalu populer, dia hanya berapa tulisan aja. Di Amsal 30 ayat 8 sampai 9, Agur berkata ini, jauhkanlah daripadaku, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku jadi mencuri dan mencemarkan nama Allah. Agur memahami bahwa bahaya terbesar bukan hanya kemiskinan. Tapi kelimpahan pun dapat menjadi ujian rohani. Karena itu ada kutipan dari Timothy Keller. The greatest danger of prosperity is that it can make us forget God. Seringkali kelimpahan justru membuat kita mudah untuk melupakan Tuhan. Seperti yang Agur sampaikan. Dan menariknya, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai sehari-hari atau secukupnya diambil dari bahasa Yunani, epiosios. Menarik karena apa? Karena kata ini hampir tidak ditemukan di dalam bagian lain di Alkitab maupun literatur Yunani kuno. Jadi hanya ditemukan di dalam doa Bapa kami, baik yang ditulis dalam Matius maupun Lukas. Karena itu para ahli tidak dapat membandingkannya dengan banyak penggunaan lain. Namun mayoritas penafsir berkata seperti ini, yang diperlukan untuk hidup. Jadi itu diartikannya gitu, yang diperlukan, secukupnya itu yang diperlukan untuk hidup atau yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi walaupun masih terjadi perbedaan pendapat, tetapi nuansa persisnya mereka umumnya sepakat bahwa kata ini menunjuk kepada kebutuhan yang Allah sediakan bagi hidup umatnya, bukan kepada kemewahan atau penumpukan harta. Jadi ini unik. Yesus ingin memberi kita perhatian khusus kepada pesan yang dikandungnya. Bukan minta sebanyak-banyaknya, melainkan mempercayai Allah untuk memberikan apa yang sungguh kita perlukan. Sebab apa? Masalah terbesar manusia bukan kekurangan roti.
melainkan hati yang gak pernah puas. Kembali lagi ke hati. Gereja ini memang sering banget mengobok-ngobok hati ya. Dan poin yang keempat, keyakinan. Belajar meyakini kesetiaannya. Segala kebutuhan berasal dari Bapa. Seorang anak gak bangun pagi sambil memikirkan, apakah ayahku masih mau memberi aku makan. Demikian pula orang percaya dipanggil hidup dalam keyakinan akan pemeliharaannya Bapa. Ini menarik, karena sebelum Yesus mengajar kita meminta roti, ia terlebih dahulu mengajar kita mengenal Bapa. Makanya sebelum ayat 11, ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang nama Allah yang kudus, tentang kerajaan Allah yang datang, tentang kehendak Allah yang jadi. Baru kita meminta, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ini menunjukkan bahwa hidup orang percaya tidak berpusat pada makanan, tetapi kepada Allah. Roti memang penting, tetapi Bapa lebih penting daripada roti. Sekali lagi, roti memang penting, tetapi Bapa lebih penting daripada roti. Yesus tidak mengajar kita bergantung pada roti. Yesus mengajar kita bergantung pada Bapa yang memberi roti. Kita diingatkan pada suatu peristiwa saat Yesus dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Tantangan terbesar bagi orang yang sedang kelaparan adalah emosinya mudah meledak-ledak. Ya, bahkan kita sering banget ngomong gini, gue gak bisa mikir kalau belum makan. Gue lapar, jangan ganggu gue. Mukanya bisa kenceng banget. Makanya isu-isu dalam politik juga dipakai ya. Tahan aja makanan, persediaan makan. Dibuat isu, ini bakal naik, itu bakal naik ya kan. Harga beras naik, harga telur naik, harga cabai naik. Saya sih manusia wanita perempuan yang paling berbahagia. Karena saya gak pernah tahu harga telur berapa, harga cabai berapa, harga bawang berapa. Tadi waktu saya khotbah ini, di sebelah Nenat ada Ayah ya. Ayah bilang gini, jadi kalian makan apa gitu ya. Ya, bener juga ya. Jadi waktu di padang gurun Yesus dicobai. Dan di dalam Matius 4 ayat 3, seperti ini dikatakan. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu menjadi roti. Namun Yesus menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak sedang meremehkan pentingnya roti. Ia sendiri tahu arti lapar, tetapi ia menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang lebih mendasar daripada makanan jasmani. Karena manusia tidak hanya membutuhkan roti, manusia butuh Allah. Katakan amin. Perhatikan ini, kalau kebutuhan terbesar manusia hanya roti, maka perut yang kenyang harusnya udah cukup membuat hati menjadi puas, senang. Tapi kenyataannya gak demikian. Besok saudara lapar lagi gak? Lapar lagi lah. Perut yang kenyang tidak selalu menghasilkan hati yang puas. Sebab manusia diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar makanan, kenyamanan, atau keberhasilan. Di dalam diri manusia ada kerinduan yang hanya dapat dipenuhi oleh Allah sendiri. Ada kebutuhan yang lebih dalam dari sekedar bertahan hidup. Manusia diciptakan untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Karena itu bagian yang terakhir adalah kerinduan. Belajar semakin merindukannya setiap hari. Roti dapat mengenyangkan perut, tetapi hanya Allah yang dapat memuaskan jiwa. Amin. Saya bikin pantun ya. Ini pantun dicela karena emang gak nyambung ya. Tapi saya akan coba ya. Ntar respon ya. Roti dapat mengenyangkan perut. Jelek banget emang nih. Tetapi tidak mampu menuntaskan dahaga batin. Hanya Allah yang sanggup memenuhi seluruh hidup. Hingga jiwa berdiam dalam damai. Ini jelek banget ya. Tapi berita baiknya untuk ibadah yang kedua. Saya udah revisi. Karena waktu makan siang. Anak saya si Arsel bilang gini. Lucu sih tapi aku malu mah. Gitu. Kurang asem ya. Ini revisi pantunnya. Tolong ditanggapi ya. Mentari pagi terang bersinar.
Burung berkicau di dahan tinggi. Roti mengenyangkan perut yang lapar. Tapi Allah memenuhi seluruh isi hati. I did it. Itu. Iya. Aku lagi suka bikin PPT. Iya. Saya menerima pembuatan PPT. Ya, silahkan. Oke. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ini udah bukan pantun lagi. Ya, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika murid-murid memikirkan makanan jasmani, ketika kamu, saya hanya memikirkan tentang besok makan gak. Ya ampun, kalau cuma diciptain untuk makan doang. Saudara, aduh kesian. Bahkan burung-burung di udara itu jauh lebih berguna dari kita kalau kita cuma berpikir bahwa hidup kita hanya buat makan. Ada yang lebih dalam. Kepuasan yang tidak berasal dari roti. Karena ada sukacita yang lahir dari hidup di dalam melakukan kehendak Bapa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sepanjang sejarah, manusia berusaha memuaskan kelaparannya. Lapar akan makna, lapar akan kasih, kelaparan akan damai, kelaparan akan pengampunan. Dan kepada dunia yang lapar itu Yesus berkata, akulah roti hidup. Yesus gak berkata, aku akan menunjukkan jalan menuju tempat roti. Tapi Yesus berkata, akulah roti itu. Kalau cuman menunjukkan jalan menuju roti, Kathy jauh lebih ahli. Ya, dia tahu toko-toko roti yang enak. Tetapi Yesus gak berkata, aku akan menunjukkan jalan ke tempat roti. Tapi dia bilang, Rea, aku roti itu. Saat kamu ketakutan tentang apa yang akan terjadi untuk masa depanmu dan anak-anakmu, aku roti itu. Di sini Injil menjadi begitu indah. Sebab apa? Allah tidak hanya mengirimkan roti dari surga, tapi Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Allah tidak hanya memberi sesuatu kepada saya dan saudara. Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Roti yang diberikan Yesus bukan roti gandum. Roti itu adalah tubuhnya yang diserahkan di kayu salib. Supaya orang berdosa memperoleh hidup. Sebab dia tahu kebutuhanmu tidak sekedar makan kenyang. Waktu kita berdoa di bagian ini untuk meminta makanan, kita memang sedang meminta pemeliharaan Allah, yes. Tapi lebih dari itu, kita sedang diingatkan bahwa tidak ada pemberian yang lebih besar daripada Kristus sendiri. Karena di dalam Kristus, Allah memberikan dirinya kepada kita. Sebetulnya waktu kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita tuh lagi ngomong gini loh kalau mau jujur. Kita sedang bilang, ya Bapa, berikanlah kami Kristus hari ini. Sebab tidak ada kepuasan yang lebih besar daripada Dia. Tidak ada pemberian yang lebih besar daripada Dia. Tidak ada kebutuhan yang lebih besar daripada Dia. Di dalam pengalaman hidup, beranikah kita berkata, aku mengalami bahwa Dia cukup bagiku. Kristus bukan hanya menjadi sumber jawaban, tapi sumber kepuasan itu sendiri. Artinya, bahkan ketika keadaan belum berubah, Dia tetap bisa menjadi cukup di dalam hati kita. Ini bukan romantisasi penderitaan, saudara. Saya suka kalimat itu. Tapi pengakuan bahwa ada kepuasan yang tidak bergantung pada situasi. Bukan berkata kalau hidupku baik aku puas. Tapi karena aku punya Dia, aku tetap punya sesuatu yang lebih besar dari dan yang lebih dalam dari sekadar keadaan. Dalam kebenaran teologis, beranikah kita bersaksi bahwa Dia adalah pemberian terbesar kita. Di
Di dalam iman Kristen, Allah tidak sekedar memberi berkat, pertolongan, atau jalan keluar. Puncak pemberian Allah adalah dirinya sendiri di dalam Kristus. Itulah sebabnya Injil tidak terutama berkata, Tuhan akan memberikan ini dan itu. Tetapi Allah telah memberikan anaknya. Kalau Allah sudah memberikan Kristus, maka gak ada lagi hadiah yang lebih tinggi yang bisa ia berikan. Gak ada level berkat yang melampaui pemberian itu. Ini menggeser cara kita berdoa. Bukan hanya mencari apa yang Tuhan bisa beri. Tetapi menyadari siapa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Di dalam hakikat kehidupan, saudara. Beranikah kita menyadari bahwa Dia adalah kebutuhan paling mendasar di dalam hidup kita. Manusia tidak hanya punya kebutuhan hidup, tapi kebutuhan terdalam yang paling mendasar. Apa itu, saudara? Itu adalah rekonsiliasi dengan Allah dan hidup yang benar-benar hidup. Saya perjelas. Kalau semua kebutuhan itu kita petakan ke akar yang paling dalam, kita akan melihat bahwa kebutuhan manusia tidak berhenti pada hal-hal yang bersifat apa atau sesuatu seperti benda, barang, roti, keamanan, kenyamanan, bahkan makna hidup. Tetapi akhirnya harus mengarah kepada siapa. Maka kalau kebutuhan kita dipetakan ke akar yang paling dalam, maka puncaknya bukan sesuatu, tetapi seseorang. Artinya semua pemenuhan itu kan bersifat material, emosional, bahkan spiritual. Tetapi tidak pernah benar-benar final jika hanya berhenti pada pemberian. Ini akan selalu menunjuk lebih jauh kepada pribadi yang memberi. Karena itu puncak dari seluruh kerinduan manusia. Bukan sekedar pemuasan kebutuhan, tapi persekutuan dengan sumber itu sendiri. Kristus bukan hanya jawaban bagi kebutuhan saya dan saudara. Dia adalah dasar keberadaan manusia sendiri. Tanpa Dia, manusia tidak sekadar mengalami kekurangan pada tingkat kenyamanan atau pemenuhan. Tetapi apa? Pada tingkat eksistensi yang paling dasar, kita akan kehilangan, saudara. Tanpa Dia. Itu sebabnya Yesus bukan hanya penolong hidup, tetapi Dia adalah hidup itu sendiri. Sebelum meminta roti, kita diajak menikmati relasi. Sebelum mencari tangannya, kita diajak mencari wajahnya. Menarik bahwa Yesus tidak mengajar kita memulai doa dengan berikanlah, tetapi dengan kata apa? Bapa kami. Sebab inti doa Kristen bukanlah sekedar membawa kebutuhan kepada Tuhan, melainkan datang kepada Allah sebagai Bapa. Saya akan mengajak saudara nyanyikan lagu ini ya. Saya udah bikin liriknya. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Amen. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. This is the point. Nyanyikan. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Katakan lagi, who brings me food? Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who cares for all of my needs? Sekali lagi katakan, who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has ground with me through all that I have been. Who? Jesus, it is you. Jesus, it is you. Karena
tujuan tertinggi doa bukanlah mendapatkan sesuatu dari Allah, melainkan semakin mengenal dan merindukan Allah sendiri. Anak-anak Allah tidak hanya mencari pemberian Bapa, tetapi kita merindukan Sang Bapa, sebab tidak ada pemberian yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Karena ketika Allah memberikan Kristus, tidak ada pemberian yang lebih besar lagi yang masih dapat Ia berikan. Who makes the sun to rise? Jesus, it is you who turns the day, who turns the day to night, and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food, who brings me food for my, who cares for all of my needs, who walks the road with me, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, Jesus, it is you. Di dalam Kristus, Allah tidak menahan apapun lagi. Karena di dalam Dia, kita memiliki segalanya. Amin. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Karena hari ini kami gak diajar untuk mencari makanan, bagaimana nemuin makanan, tapi bagaimana kami bertemu dengan penuh kerinduan kepada pribadi yang terus mencukupkan kebutuhan kami. Bahkan di saat kami tahu betapa tidak layaknya kami untuk mengalami semua kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk roti hidup, anak-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sehingga semua ketakutan, kegalauan hati kami Kau tanggung. Kami gak sendirian lagi. Tapi kami punya kepuasan yang luar biasa yang gak bisa dunia berikan. Terima kasih mengingatkan kami. Setiap kali kami melihat makanan, di situ juga kami melihat cara-Mu memelihara kami. Buat kami terus bergantung kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, ingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami terima, semua berasal daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.